Jadi intinya begini Bu, ini masalah sengketa antara orang yang menyatakan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli dengan bukti-bukti yang lengkap, melawan Pak Roy yang langsung menuduh bahwa itu ijazahnya palsu dengan alat bukti yang dia pakai. Padahal alat bukti itu tidak lazim dipakai di dalam proses pengadilan. Tetapi ya karena mereka ngotot gitu ya sudah nggak apa-apa. Itu nanti akan berlanjut nanti di pengadilan dan nanti pengadilan akan yang menyatakan mana yang asli mana yang tidak. Kira-kira posisinya kayak gitu Bu sekarang ini yang terjadi. Oke. Nah, tadi Bapak menyebut ada batas waktu yang ditetapkan begitu ya. Sampai kapan Pak Ya, batas waktunya? Karena ini kan masalahnya sudah lumayan lama ya, sudah betul, berbulan-bulan betul ya. begitu. Dan Hmm. sampai batasan mana masalah ini tuh bisa selesai begitu. Nah, itu tergantung daripada kemauan penyidik. Ini ya, penyidikan kasus ini seandainya tidak ada muatan politiknya, karena muatan ini penyidikan ini kasus ini ada muatan politiknya. Karena muatan politik antara orang-orang yang berpolitik yang menggunakan masalah sengketa ijazah palsunya Pak Jokowi ini untuk berkelanjutan, berkepanjangan. Kalau kasus ini kasus pidana murni, hanya menuduh menggunakan ijazah palsu, ya, itu penyidikannya itu kalau ukuran saya sih 2 bulan aja mesti selesai dulu dari mulai laporan yang disampaikan itu. Cukup alat buktinya misalkan berapa, cuma 20 lah. Kemudian saksinya juga saksi ahli paling 5 saja, itu cukup. Kemudian alat-alat bukti yang di lapangan yang ditemukan, bukti digital itu ya 20 aja cukup. Tetapi ini karena kasusnya di belakangnya ada orang yang mengendalikan kalau dalam tanda petik menurut saya itu ya. Jadi akhirnya penyidik juga sudah mengumpulkan 712 alat bukti, menurut saya itu sangat spektakuler ya. Kemudian saksinya 100, saksi ahlinya ada 20. Kemarin baru setelah 4 bulan penyidikan baru ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka itu pun tidak ditahan. Dan kemudian yang bersangkutan masih minta diajukan lagi saksi-saksi yang meringankan kan gitu. Nah, kok penyidik juga masih memberikan waktu juga gitu loh. Nah, terus kemudian kemarin setelah dikasih waktu malah minta gelar perkara terbuka. Sudah diladeni gelar perkara terbuka. Malah keluar mengatakan gelar perkara yang tak benar dan sebagainya. Nah, itu akibat daripada mereka itu tidak mengerti apa yang seharusnya dilakukan dalam gelar perkara itu. Pada prinsipnya mereka itu tidak mau mengakui proses hukum yang berjalan dan mereka malah mengajukan mengenai bandingan mengenai forensik dan sebagainya itu kayak gitu. Jadi ya penyidik kebetulan Pak yang meladeni gitu. Gitu. Jadi ukurannya berapa lama ini tergantung dari penyidik mas nanti. Tetapi saya lihat ya kemarin kan penyidik sudah mengatakan ini sudah lengkap dan dia pembuktian yang disampaikan oleh Pak Roy pakai buku putih itu dia katakan bahwa itu penelitian yang menurutnya tidak sah untuk sebagai alat bukti. Pasti Hmm, nanti berkas ini akan dikirimkan ke kejaksaan. Jadi nanti ya seandainya berkas perkara yang sudah ada itu dianggap lengkap oleh penyidik tanpa menunggu daripada yang saksi meringankan atau apa yang lain yang dituntut itu akan dikirim ke kejaksaan. Nah, nanti kejaksaan akan meneliti apakah buktinya cukup kuat atau tidak. Kalau cukup kuat ya berarti nanti berkas itu terus dengan tuntutan bahwa itu pencemaran nama dan eh, memfitnah, memfitnah. Kalau tidak mungkin nanti akan dikembalikan oleh jaksa dan dilengkapi lagi. Kurang lebih itu prosesnya kalau sudah diserahkan ke jaksa itu kurang lebih antara 2 minggu sampai 1 bulan itu dinyatakan itu lengkap apa tidak. Barulah nanti dikirim ke pengadilan. Nah, kalau proses pengadilan itu ya tergantung dari hakim yang mau cepat-cepat atau mau enggak itu bisa makan waktu sebulan 2 bulan. Nah, hmm. bukan mungkin bahkan 6 bulan mungkin. Kurang lebih begitu kalau ini proses ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan lagi. Hmm. Oke. Pak, berarti bisa saya simpulkan dari segala proses yang sudah terjadi sebelumnya, berarti Ya, secara tidak langsung, secara hukum ini tidak lazim ya, Pak ya? bukan tidak lazim. Proses ini lazim saja ya berdasarkan pengumpulan bukti dan sebagainya. Tetapi lamanya itu yang tidak lazim karena Oke. penyidik sangat memberikan toleransi kepada tuntutan daripada yang terlapor gitu.
Biasanya kalau di dalam perkara-perkara yang biasa itu penyidik dia nggak mau tahu itu. Yang penting dia pikir sudah lengkap ya ulah kirim saja gitu. Entah itu yang bersangkutan itu keberatan apa tidak. Sepanjang dia melakukan tugasnya dengan profesional, itu dianggap lengkap sudah dikirim gitu aja. Tapi kalau ini kemarin kok tidak rupanya. Karena apa? Kasus ini kan menarik perhatian banyak ini. Mhm. Penyidik ingin menunjukkan profesionalisme yang betul-betul adil, objektif, transparan, dan sebagainya. Akibatnya yaitu kemudian dia menunda-nunda. Tapi yang terjadi adalah pembelahan di masyarakat, yang masing-masing itu menuduh asli apa tidak, kan jadi rame nih, masyarakat terbelah. Yang penonton yang tidak tahu apa-apa ikut-ikut saling berseteru kan, itulah yang saya tidak suka. Kalau saya pribadi sih menyarankan cepat aja itu berkas dikirim, yang penting segera bisa diadili gitu. Perkara nanti penyelesaiannya bagaimana, kalau saya sih tidak menentukan terserah. Tetapi kasusnya harus sampai kepada pengadilan untuk menentukan apakah ijazahnya Pak Jokowi itu memang asli atau tidak. Nah, itu harus sampai di pengadilan supaya rakyat tahu mana yang benar, mana yang salah.